Sebentar kita akan dengar sebelum firman Tuhan kita akan beri persembahan kita yang pertama untuk yang bertugas. Ibu Mani. Bapak yang baik, Bapak yang Yesus, kebaikan tidak Tuhan, buat kesempatan yang diberikan bagi kami Tuhan, yang selama ini kami tidak dapat berkumpul bersama dengan saudara kami seiman. Tuhan, terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang penuh kasih, Tuhan, agar kami saling mengasihi dan berkomitmen kepadamu. Bapak, sebentar kami tidak memberi persembahan bagimu. Jadikan persembahan ini menjadi rupa yang harga Bapak, memperlebar kerajaan-Mu Yesus. Nanti kami biar senantiasa berserah kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Sambil memberi kita akan satu pujian, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang melihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dengan hormat saya mengundang untuk kita semua boleh bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan dengan melengkapi satu pujian. Rohmu yang hidup. Haleluya. Jiwaku tenang bersama
ada sebagaimana kami ada. Kau izinkan kami ada di tempat ini untuk bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari yang indah Tuhan pertemukan kami di tempat ini. Setelah sekian waktu lamanya kami tidak bersama-sama, tapi hari ini kami percaya Tuhanlah yang buat kami boleh bertemu kembali di tempat ini. Untuk itu waktu yang ada kami mau maksimalkan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau bagi kami, pakai dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan benar-benar menjadi kerinduan hati Tuhan untuk disampaikan hari ini bagi kami semua yang ada. Biar setiap telinga yang mendengarkan, kami mau dengar semuanya dan hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah. Biar firman Allah juga boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi kami semua hari ini. Roh Kudus ambil alih pelayanan hari ini, biar Engkau saja yang nampak dalam pemberitaan firman Allah hari ini. Kami mau duduk diam, duduk tenang dengan membuka hati kami untuk terima kebenaran firman Allah. Alaskan semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari semua percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik dulu bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan. Yes. Tuhan ya, saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan ya. Saudara boleh kasih senyum kiri kanan saudara yang sudah lama tidak bertemu. Saudara boleh kasih senyum aja dulu nanti sebentar ya. Karena pemerintah hanya memberikan kita untuk senyum dulu ya, jangan dulu salam-salam. Tapi di tempat ini setelah saudara salaman, di situ ada hand sanitizer, di situ juga ada cuci tangan. Cuma panitia tidak menyiapkan makan siang setelah saudara cuci tangan ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh izinkan kita lagi boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Sudah mulai oleh pemerintah, sudah mulai ada kelonggaran. Terlebih bagi kita anak-anak Tuhan untuk kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tentunya masih dalam situasi yang hampir sama dengan waktu yang lalu, tetapi saya percaya Tuhan bekerja bagi kita semua sehingga kita masih boleh ada lagi bisa beribadah di tempat ini. Hari ini saudara adalah merupakan hari, kalau bahasa kita bilang itu hari ketuangan Roh Kudus, artinya hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50 dari proses Yesus dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan hari ini adalah hari yang ke-50, biasa disebut hari Pentakosta. Makanya gereja kita adalah gereja Pentakosta di Indonesia ya, hari ke-50. Nah, sehubungan dengan itu saudara, saya rindu kita melihat terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Kalau saudara sudah dapat, wah ini tumben, ini cepat ini multimedia kita hari ini ya. Kalau saudara sudah dapat, mari saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan pertama firman Allah kita hari ini. Saudara yang bawa Alkitab, saudara lihat yang kitab saudara. Saya tetap terus menganjurkan saudara untuk bawa Alkitab, karena kadang-kala ini bermasalah, handphone saudara juga kadang-kala lobet ya. Jadi ada baiknya saudara tetap bawa Alkitab ya. Mari kita baca ini dalam hitungan saya yang ketiga, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya ini katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Waktu Yesus mau terangkat ke sorga, di dalam Lukas, di dalam Yohanes, di dalam Markus dicatat semua. Yesus berkata dia tidak akan membiarkan kita sendirian, tetapi dia akan mengirimkan penolong yang lain. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi ada janji Tuhan bagi saya dan saudara ketika dia naik ke sorga. Janji Yesus ketika dia naik ke sorga, dia akan memberikan penolong yang lain. Saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang oknum Roh Kudus ini, saudara.
Di dalam aliran-aliran gereja Pantekosta, saudara-saudara, atau aliran-aliran karismatik, kita itu mempercayai ada yang namanya seringkali disebut dengan Trinitas, dengan Tritunggal. Saya harap saudara-saudara ketika ditanya menjelaskan, saudara tidak salah menjelaskan. Saudara pernah dengar kata Trinitas, Tritunggal? Sampai ada istilah orang berkata kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Sehingga diplesetin kalau ada anak, siapa ibunya? Ya, kita nggak usah pusing ibunya siapa. Tetapi bukan seperti itu pemanfaatannya. Saudara-saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah merupakan 3 di dalam 1. 3 dalam 1 pribadi. Berarti Allah kita ada 3, bukan saudara-saudara. Ya, kalau kita bicara konsep keilahian, mereka itu adalah 1. Tetap Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu mereka 1 kalau kita bicara tentang konsep keilahiannya. Nah, kalau kita bicara tentang fungsinya itu akan berbeda-beda. Allah Bapa di sorga, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Dan Roh Kudus ketika Yesus naik, Roh Kudus itu turun untuk menggantikan peran Yesus. Tapi bukan berarti mereka, saudara-saudara, kalau bicara konsep keilahian mereka itu sendiri-sendiri, enggak. Mereka itu adalah 1, tetapi fungsinya berbeda-beda. Jadi jangan saudara salah mengerti. Saya kasih contoh begini. Saudara pernah lihat yogurt? Tahu yogurt? Tahu nggak? Yogurt, ya. Yogurt. Saudara pernah dengar atau lihat keju? Keju. Saudara pernah lihat permen? Permen, ya. Ada 3 bentuk di sini. Yogurt itu terbuat dari apa sih bahan dasarnya? Susu. Baru keju bahan dasarnya apa? Susu juga. Permen itu ada terbuat dari susu. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, yogurt itu keju bukan? Bukan. Keju itu permen bukan? Permen yogurt bukan? Tapi ketiganya itu terbuat dari apa? Susu. Saudara mulai ngerti nggak? Ya. Amin. Ya. Jadi kalau saudara mau jelasin pakai apa namanya? Pakai perumpamaan ini aja. Kasih contoh yang singkatnya seperti itu. Sehingga kita nggak usah pusing-pusing. Loh, kalau dia ada anak, mana maknya? Saya mau kasih tahu bagi saudara-saudara, nggak selamanya kata anak itu ada mamanya. Saudara pernah dengar anak tangga? Pernah? Saudara pernah tahu tangga itu maknya siapa? Apakah kita harus jelaskan maknya tangga itu siapa? Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita jelaskan saudara-saudara kepada orang yang sengaja untuk tidak mengerti penjelasan kita. Jadi saudara nggak usah pusing. Kasih contoh yang simpel aja tadi susu, ya. Tapi mereka ada 1, adalah menjadi 1 bagian yang utuh tidak terpisahkan. Itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus, Allah Bapa. Itu 3, saudara-saudara. 3. Ya. Jadi saudara kalau ada yang bertanya seperti itu, saudara nggak usah jelasin. Bicara aja yogurt. Ingat ya, yogurt apa lagi? Keju, terus permen. Yogurt bukan keju, keju bukan permen, permen bukan yogurt. Tetapi ketiganya itu terbuat dari susu. Gampang, saudara-saudara. Nah, sekarang kita masuk tentang oknum ketiga dari Allah ini, yaitu Roh Kudus. Bapa mengutus anaknya karena dosa. Ketika pekerjaannya selesai, dia berkata dia akan pergi meninggalkan dunia ini untuk menyiapkan tempat. Yohanes pasal 14 ayat 1. Tetapi ketika dia pergi ke sorga, dia tidak membiarkan kita sendirian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 atau 17. Sendirian dia piatu, saya bicara minggu yang lalu. Tetapi dia akan mengirimkan apa? Penolong yang lain. Yaitu apa? Roh Kudus. Nah, kita akan bicara tentang Roh Kudus hari ini. Oknum ketiga dari Allah. Saudara buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Kita lihat terlebih dahulu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8.
Apa yang dapat dilakukan, dikerjakan ketika Roh Kudus turun bagi kita? Mari kita baca sama-sama dalam hitungan saya yang ketiga. 2, 3. Dan kalau Ia datang, siapa yang datang? Yesus. Roh Kudus. Ini Yohanes pasal 16 loh. Roh Kudus. Roh Kudus ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi tujuan Roh Kudus datang, saudara-saudara, Dia pertama kali akan dikerjakan, Dia akan menginsafkan. Arti kata menginsafkan itu Dia mengubah. Katakan mengubah. Apa yang Dia ubah? Hidup saya dan hidup saudara yang akan diubah. Kalau Roh Kudus turun. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka yang pasti terlihat adalah sebuah perubahan, adalah sebuah karakter hidup yang berubah kalau Roh Kudus turun atas kita. Kisah pasal 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan, coba saudara lihat Mazmur pasal yang ke-51 ayat 12. Ini doa dari Raja Daud. Sebelum Roh Kudus itu datang bagi saudara-saudara, harus terjadi ini dulu. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Ini agak lemot nih sekarang. Jadikan, itu tadi betul. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi Dia harus ubah dulu hati kita. Sebelum hati kita diubahkan, tidak mungkin Roh Kudus turun atas kita. Yang setuju katakan amin. Sebelum saudara mengalami perubahan, Roh Kudus tidak akan masuk dalam hidup saudara, sehingga hidup kita begitu saja. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita melayani Tuhan, perubahan hidup tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak membuka hati. Kita nggak minta ini, Tuhan tahirkan hati. Saya nggak tahu di hati saudara ada apa hari-hari, sehingga kok Roh Kudus sepertinya susah sekali untuk datang dalam hidup saya dan saudara. Yohanes pasal 16 ayat ke-8 dia bilang kalau Roh Kudus turun Dia menginsafkan. Nah, kita akan lihat di sini saudara-saudara. Buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 tadi. Roh Kudus itu hanya bisa datang, hanya bisa masuk kepada pribadi-pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang siap berubah, maka disitulah Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Nah, tujuan Roh Kudus datang bagi saya dan saudara, firman Allah berkata dalam ayat 16 Yohanes pasal 14, Dia bilang Dia akan menjadi apa? Penolong. Bahasa aslinya dia pakai kata parakletos. Parakletos ini terbagi dari dua suku kata. Yang pertama para dan kletos. Saya catat di sini, para itu berarti berjalan berdampingan. Tidak di belakang, tidak juga di depan, tetapi bersama-sama. Together. Bahasa Inggris bilang together. Apa together ya? Kalau nggak tahu, gather. Para itu artinya berjalan berdampingan. Kletos itu artinya yang dipanggil. Sehingga para kletos itu punya pengertian begini. Seseorang yang dipanggil mendampingi. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi untuk mendampingi kita. Yang saya katakan amin. Di mana saudara pergi, di mana saudara berada, di situ pasti ada Roh Kudus. Asal hati saudara, hidup saudara diubahkan terlebih dahulu, maka di mana saudara pergi, di mana saudara berada, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Di tengah jalan, dalam perjalanan kita, kadangkala Ibu Gembala suka-suka tepuk belakang saya. Pelan-pelan, nggak usah. Itu Roh Kudus itu saudara. Ya. Dia datang melalui istri. Lo kalau enggak bisa bablas. Tanya bapak-bapak yang suka bawa kendaraan. Ya, baik itu motor, baik itu mobil. Waduh, kalau enggak ada Roh Kudus,
Sudah lama kita di mana lah saudara ya? Adanya kita berantem di jalanan. Ada wah kalau nggak ada Roh Kudus bahaya saudara perjalanan hidup kita. Makanya fungsi Roh Kudus, dia akan datang berjalan berdampingan dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah ketidakmampuan saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidup saudara, Roh Kudus pasti ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin. Jadi saudara nggak usah takut kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, dia akan berjalan berdampingan. Kata parakletos saudara-saudara, artinya mendampingi. Diterjemahkan dalam satu kalimat yang sekarang biasa kita kenal dengan pengacara. Saudara pernah lihat dan dengar tentang pengacara? Nah, Tugas dari pengacara itu apa ya? Mendampingi. Mendampingi, terus membela saudara. Di saat kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita, kalau ada Roh Kudus, dia akan bilang, tenang, tenang. Di tengah-tengah situasi sulit beberapa bulan ini, saudara-saudara, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, mau jadi apa hidup kita? Waktu kita mulai kacau, kita mulai galau, kita mulai gundah. Beberapa waktu yang lalu tentang bansos di wilayah ini heboh. Wah, ada yang mulai ribut. Saya kok nggak dapat, kok dia dapat? Udah mulai bingung. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini walaupun nggak dapat, kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya dia tenang-tenang saja. Amin. Amin. Yang belum dapat katakan amin. amin. Belum dapat bansos kemarin? Ya. Saya baca tadi malam saudara-saudara ada meme yang baru, dia bilang begini. Seorang ibu, nenek-nenek tiba-tiba didatengin sama petugas dari kelurahan, terus dia bilang begini, nenek ini ada bantuan, ada BLT 600.000. Terus ini nenek tanya, dari mana ini? Dari corona. Oh, dari corona. Oh ya sudah, saya terima ya. Saya doakan biar corona itu cepat sehat, biar corona itu biar corona itu dapat rezeki yang banyak, sehingga nanti berikut bisa bantu saya lagi. Dia pikir corona itu saudara-saudara yang ngasih bantuan, nggak tahu gara-gara corona kita dapat bantuan. Tapi kalau ada Roh Kudus yang mendampingi kita saudara-saudara, situasi apapun yang akan terjadi di depan, kita nggak akan takut. Katakan amin. Karena dia akan berjalan mendampingi kita. Dia akan menjadi advokat bagi kita. Dia akan menjadi pengacara bagi saya dan saudara. Habis beras di rumah, saudara nggak usah takut. Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Akhirnya datang lagi beras. Sudah mulai menipis, tenang saja. Roh Kudus bilang, tenang saja. Aku ada di sampingmu. Dia gerakkan orang yang lain untuk membantu kita. Itu pasti akan terjadi. Makanya saya bilang minggu yang lalu, teman saya bilang kalau boleh corona ini terus berlanjut, nggak berhenti-berhenti, supaya dia dapat bantuan terus. Bukan masalahnya itu saudara-saudara. Susah kalau kita hanya berharap. Kita maaf ya, kalau kita hanya berharap dengan bantuan-bantuan terus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang malas. Kita nggak akan bekerja lagi karena kita pikir bulan depan ada lagi dari pemerintah. Sudah tidur-tidur aja lah. Nanti pemerintah yang bantu. Tidak, saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus akan bilang begini, bekerja keras. Ishak, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah keadaan yang sulit, dia tetap bekerja keras. Bahkan di tempat yang sama firman Allah berkata, di tempat yang tidak mungkin, di tempat yang mustahil, tapi dia percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan, dia tetap mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Tidak menunggu bantuan, saudara-saudara. Doa saya jemaat di tempat ini terus diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berharap dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan-bantuan dari orang lain. Bukan tidak perlu. Perlu, saudara-saudara. Tetapi jangan dengan bantuan itu membuat kita tidak bisa beraktivitas lagi. Kita menjadi malas-malasan. Nggak bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia akan mendampingi saudara. Kata parakletos dalam terjemahan King James Version, saudara-saudara, ditulis dengan kata comfort. Comfort itu artinya
membuat nyaman, membuat tentram. Situasi boleh nggak berubah sampai hari ini. Situasi belum ada perubahan. Tadi saya sempat bilang, Presiden harusnya di Bekasi kemarin dia akan buka mall, tapi ternyata laporannya itu salah. Sehingga segala sesuatu bisa berubah, saudara-saudara. Yang tadinya kita pikir menuju kepada sesuatu yang lebih baik, tapi ternyata belum. Perubahan belum terjadi, saudara. Corona pun sampai hari belum pergi-pergi, belum kembali lagi dia, belum mudik lagi dia, belum pergi ke tempat asalnya. Terus kita harus bilang, wow gitu? Enggak. Ketika ada Roh Kudus berdampingan bersama saya dan saudara, maka dia akan memberikan ketentraman. Terjemahan lain bilang kenyamanan bagi saudara. Situasi memang nggak berubah, tetapi hati saudara, hidup saudara menghadapi hari-hari hidup ini, saudara hadapi dengan tentram. Amin. Sayang saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan Pak Mani di lapak yang baru, saudara-saudara. Saya mau pergi, saya dengar informasi lapaknya itu harus dari pagi-pagi. Kalau nggak diisi orang, ya saudara. Jadi belum pernah ketemu dengan Pak Mani. Belum pernah. Suatu kali nanti kita kerjasama yang baik. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan di sana. Bukan berarti dia di sana senang-senang. Coba tanya hatinya. Ada sesuatu, saudara-saudara. Cuman saya bilang orang yang suka mancing tuh nggak bisa maju dia hidupnya. Ya iyalah. Kalau maju nyebur kan kalau tidak. Tetapi walaupun situasi belum berubah, kadang-kala kita harus hanya ketemu lagi nanti di tempat pemancingan dan lain sebagainya. Bukan berarti saudara-saudara kita akan keluar dari zona ini, tidak. Tuhan tetap akan memberikan pendampingan bagi kita melalui Roh Kudus. Di saat kita mancing, saya pernah hadapi hal-hal itu saudara beberapa waktu yang lalu. Saudara pikir waktu saya mancing itu yang saya pikirkan ikannya, bukan. Tanya ibu gembala, pulang pun ikan nggak kita makan kok. Kecuali gede-gede Pak ya. Yang kecil-kecil juga bosan kalau mau dimakan. Belum bersihinnya ribet. Tapi sambil mancing ada yang kita pikirkan, saudara. Kalau kita memikirkan sesuatu di tengah jalan bisa tabrakan kita, apalagi bicara tentang sesuatu pekerjaan kita yang belum ada kepastiannya. Mending kita cari tempat yang bisa ada tempat kita berkumpul, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan berarti ketika kita mancing nggak ada masalah, ada saudara-saudara. Saya rasa kalau saudara juga punya pancingan di rumah, saudara akan ikut-ikutan sama saya sama Pak Mani untuk mancing di sana. Cuma saudara aja belum ada pancingan hari ini. Oh iya. Karena apa? Jenuh menghadapi hari-hari ini. Berapa bulan kita harus menghadapi seperti ini, situasi seperti ini. Tapi kalau ada Roh Kudus, saudara-saudara bersama dengan saudara, dia akan memberikan ketentraman dalam hidup saudara. Dia akan memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Terjemahan lain bilang berkata di situ dia pakai kata helper. Helper itu cuma membantu. Bayangkan. Saat kita nggak mampu, dia bantu. Katakan amin. Saat kita tidak berdaya, dia pasti mampukan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Bersyukur kita hari-hari kita sudah mulai bisa beribadah, saudara. Nah kalau kita nggak bisa beribadah, nggak ada komunitas yang terbangun sesama kita, hanya say hello lewat telepon. Saya percaya ketika kita berkomunikasi seperti ini mungkin hanya beberapa waktu lamanya, itu membangun satu imun yang baik bagi kita untuk kita bersemangat lagi menghadapi hari-hari hidup kita. Dan percayalah kalau ada Roh Kudus juga akan bantu kita menjadi helper bagi kita. Kalau di bandara itu pakai kata apa sih kalau suka bantu itu? Porter ya. Dia bantu apa keperluan kita, apa kebutuhan kita, apa kerinduan kita, apa keinginan kita. Dia bantu, dia akan berjalan berdampingan bersama-sama dengan kita sehingga kita tiba di tujuan dengan selamat. Nggak usah lihat apa yang ada di belakang kita. Mungkin selama ini kita hidup dalam zona nyaman, tapi Tuhan bongkar kenyamanan kita, membuat kita hari-hari ini tidak nyaman, membuat hari-hari kita tidak bisa bergerak, membuat hari-hari mungkin kita kecewa.
Tapi kalau ada Roh Kudus berjalan berdampingan bersama dengan saudara, dia akan bantu kelemahan saudara. Apapun keperluan saudara di depan, dia akan terus berjalan berdampingan bersama dengan saudara. Firman Allah berkata, dia tidak di belakang saudara, dia juga tidak di depan saudara terlalu mendahului, tetapi dia ada berjalan berdampingan bersama dengan saudara. Mana lebih enak, di depan, di belakang, atau di samping kita? Kalau di belakang, kalau dia di depan, dia nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Kalau dia ada di belakang, dia mungkin akan terlambat menolong kita yang ada di depan. Tapi kalau dia ada berjalan di samping kita, ketika dia lihat kita mulai jatuh, dia angkat. Mazmur berkata apa? Sekalipun aku jatuh, tak sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang kita. Haleluya. Dia angkat kita. Kenapa? Karena dia ada di samping kita, berjalan berdampingan bersama-sama dengan kita. Tidak di belakang, tidak di depan, tapi ada di samping kita. Yakinlah bagi kita semua hari ini bahwa Roh Kudus ada berjalan berdampingan bersama-sama dengan saudara. Dia menjadi advokat bagi saudara. Dia menjadi penolong bagi saya dan saudara. Ketika saudara tidak bisa berbuat apa-apa, dia ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Jangan takut menghadapi hari-hari hidup ini. Kalau Roh Kudus turun atasmu, dia akan membantu engkau. Dia akan menolong engkau. Bahkan firman Allah berkata, di saat kita nggak bisa berbuat apa-apa, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita menjadi apa-apanya Tuhan. Dia akan memampukan kita bergerak di area yang kita tidak mampu sekalipun. Dia akan membantu kita untuk kita melakukan sesuatu di tempat yang mungkin kita tidak tahu. Dalam waktu yang dekat ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kalau ada Roh Kudus, dia berjalan berdampingan dengan saudara. Dia akan memberitahu kepada saudara apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara kerjakan. Mana yang baik yang harus saudara kerjakan, lakukanlah itu. Roh Kudus yang ingatkan saudara. Penting Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Untuk itu jangan tinggalkan Roh Kudus itu. Dia berjalan di belakang saudara. Hiduplah berdampingan dengan Roh Kudus dan minta dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, Parakletos itu akan menjadi penolong bagi saya dan saudara. Nah, saya ingin bawa saudara dalam beberapa waktu ke depan ini. Kenapa kita itu butuh Roh Kudus? Karena saudara-saudara, bukan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka apa? Siang. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa kita butuh pembela? Karena setiap hari kita didakwa. Saya katakan Roh Kudus itu sebagaikan seorang pengacara bagi kita. Dia akan bela kita ketika ada yang mendakwa kita. Dan siapa yang mendakwa kita? Iblis mendakwa kita siang dan malam. Apa yang iblis dakwakan dalam hidup saya dan saudara? Dosa kita, masa lalu kita, kelemahan-kelemahan kita, itu yang didakwakan kepada kita. Firman Allah berkata ketika Roh Kudus turun atas kita, seluruh hidup kita itu diperintah oleh Roh Kudus, bukan diri kita lagi. Makanya Paulus pernah berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika ada Kristus, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang harus memerintah sepenuhnya dalam hidup kita. Kadang-kala Roh Kudus memerintah, kita lawan. Nah, ketika kita mulai hidup di dalam Roh Kudus, ini tidak akan pernah berhenti mendakwa kita. Ketika kita mulai setia dalam ibadah kita kepada Tuhan, ketika kita mulai mendalam di dalam Tuhan, si Polis bilang begini, lu kan orang dulu, aduh mana bisa, lu dosanya terlalu banyak, nggak mungkin kamu diubahkan, nggak mungkin kamu dipulihkan, nggak mungkin kamu diberkati Tuhan. Ya sodorin terus, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu terus menerus, siang dan malam. Makanya firman Allah berkata bagaimana? Ku renungkan apa? Siang dan malam. Kenapa saudara-saudara? Karena siang malam kita dituduh. Kita diberikan sesuatu setiap hari siang dan malam oleh iblis. Dia tuduh kita, dia tuduh kita, dia tuduh kita, dia tuduh kita. Memang dasar kamu udah gak mungkin berhasil lah. Kamu kan itu memang udah miskin dari sono-sononya. Gak mungkin kamu diberkati Tuhan. Saya mau katakan begini bagi saudara ya. Sebuah kesalahan yang diingatkan terus-menerus bagi kita akan menjadi sebuah kebenaran. Kamu gak mampu. Ingat, kamu memang susah. Waktu perjalanan hidup kita juga itu yang kita hadapi di depan. Kamu mah memang udah dasar. Udah miskin, bapak lu miskin, kakek lu miskin, opungmu miskin, semuanya miskin. Kamu gak bakal berubah. Waktu itu terus-menerus didengungkan dalam hati kita, dalam pendengaran kita, masuk dalam hati kita. Kita mulai berkata, iya ya, saya memang miskin. Dan itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidup saudara. Dan saudara tidak akan pernah berhasil dalam hidup saudara. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan iblis. Tapi saya mau katakan bagi saudara, hari ini ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia akan membantu kita, dia akan membela kita ketika setan, ketika iblis berkata, kamu gak mampu. Roh Kudus bilang, kamu pasti bisa. Kamu jatuh, Roh Kudus bilang, enggak, kamu pasti diangkat oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Kamu gak akan berhasil melewati corona ini. Tapi Roh Kudus bisikan dalam telinga saudara, enggak, kamu pasti bisa. Amsal berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Hanya orang yang bersemangatlah yang mampu menghadapi hari-hari hidupnya itu. Mungkin semangat saudara mulai pudar, mungkin semangat saudara mulai patah hari-hari. Usaha saudara mungkin mulai patah hari-hari. Kesehatan saudara mulai patah hari-hari. Masalah silih berganti datang dalam hidup saudara. Iblis boleh nuduh saudara, kamu gak mungkin. Waduh, kamu gak bakal keluar dari masalah ini. Tapi kalau ada Roh Kudus yang akan menjadi pembela kita, dia bilang, kamu pasti bisa. Bersama Tuhan, kamu pasti bisa. Bersama Roh Kudus, kita pasti bisa keluar dari setiap masalah yang sedang diperhadapkan dalam hidup. Dia dampak kita terus-menerus. Dosa kita, pelanggaran kita, masa lalu kita yang paling sulit untuk kita lupakan. Beberapa hari yang lalu, saudara, kami diajak berdoa. Ada seorang hamba Tuhan, dia panggil kami berdoa untuk mendoakan. Ada satu anak, umur 22 tahun, ingin menikah, tetapi dia mengalami kekecewaan yang luar biasa dalam hidup. Jadi dia ditinggalin sama pacarnya. Akibat ditinggalin sama pacarnya, dia pasang susuk. Waktu saya datang, teman-teman sudah mulai berdoa. Terus saya mulai tanya, masalahnya apa sebenarnya? Jadi dia pasang susuk. Jadi ketika ada yang menyampaikan sesuatu, gak kedengeran. Dia nggak tahu apa yang disampaikan. Nanti ada seorang yang menjelaskan baru dia ngerti. Jadi pikirannya itu jadi blank. Terus teman saya dia mulai berdoa. Dia doakan doa pelepasan. Saya bilang ini masalah ini bukan untuk dilepaskan, bukan susuknya dilepaskan, bukan. Kita nggak berperang melawan roh-roh yang sana, bukan. Saya bilang suruh ibu-ibu, panggil ibu-ibu, dampingi dia. Tolong ceritakan apa masa lalu. Jadi dia mulai cerita. Ternyata dia kepahitan sama mantannya. Ditinggal sama mantannya, ditinggal nikah. Setelah ditinggal nikah, dia kecewa, dia sakit hati, dia pasang susuk. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan rumah tangga dari pacarnya itu. Sampai bacaan-bacaannya ada. Tapi saya bilang begini, bukan itu yang harus kita selesaikan. Kita mau usir setan, setan bilang begini, gua lagi diam, ngapain usir gua? Gua lagi ada di situ. Saya bilang, udah ajak ibu-ibu, tanya. Ini masalahnya masalah hati. Jadi yang harus diselesaikan hatinya dulu. Kalau hatinya nggak beres,
itu tempat setan untuk berkarya di sana. Nah, ketika dia mau, jadi dia nggak mau ninggalin nomor handphone pacarnya, masih sering berhubungan dengan pacarnya, punya masa lalu yang begitu kelam dengan pacar. Saya bilang, urus dulu ini masa ini, urus dulu masalah ini, jangan urus setannya. Setannya mau belakangan. Saya mau katakan bagi saudara begini ya, sebenarnya saudara pun bisa mengusir setan dalam hidup saudara, nggak perlu hamba Tuhan. Kalau hati saudara beres, setan pun takut untuk masuk dalam hidup saudara. Yesus juga katakan. Kalau hidup saudara beres, setan bilang begini, ngapain gua masuk ke situ ya? Orang dia nggak dendam sama orang lain, orang dia nggak punya masalah dengan orang lain, hatinya baik. Setan juga malas berurusan dengan yang begini. Setan itu senang berurusan dengan orang yang patah hati, dengan orang yang mengalami kegagalan, dengan orang yang punya masa lalu yang tidak baik. Setan senang berurusan dengan orang ini. Jadi saya bilang jangan urusin setannya dulu, urus orangnya dulu, urus hatinya dulu, urus dulu di dalamnya. Ketika dalamnya beres, maka setan akan pergi dengan sendirinya. Apa yang jadi saudara-saudara? Berdoa. Oh, dia lepaskan semua, dia ceritakan sama ibu-ibu yang ada, ibu gembala yang ada di situ. Oh, dia kepahitan. Setannya pergi. Jadi setan itu saudara-saudara dia tahu diri juga. Iya. Setan punya peri kemanusiaan, tapi kita nggak punya peri kesetanan, saudara-saudara. Kita yang mau hidup seperti kesetanan terus tiap hari, menghadapi orang kayak orang-orang kesetanan. Dia dakwah kita, masa lalu kita didakwa terus, tetapi Roh Kudus akan menjadi pembela bagi saudara. Katakan amin. Dia akan membela saudara untuk melepaskan saudara. Nah, sehingga saudara-saudara, ketika kita didakwa terus, kita akan mengalami yang namanya rasa takut, kita akan mengalami yang namanya rasa bersalah. Dan lebih parahnya lagi kita akan berkata begini, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena menjadi sebuah kebenaran. Oh iya, saya dulu berdosa, oh iya saya dulu begini, oh iya saya begini. Jadi sebuah kebenaran dalam hidup saudara. Makanya setan terus dakwa saudara sampai seperti itu. Rasa takut dalam hidup saudara. Kamu pasti bisa. Enggak, saya enggak mampu. Karena kita didakwa terus. Padahal coba saudara lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, firman Allah bilang apa di sana? Kita dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah. Oh, saya tidak layak. Karena kita didakwa terus oleh setan. Padahal ada janji Tuhan bagi kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, firman Allah berkata kita itu sudah bebas, kita free, tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita. Karena segala dosa-dosa kita, Mazmur pasalnya yang ke 103 kalau saya nggak salah. Ya, 103 ayat 12 dia bilang begini. Tuhan sudah buang segala perbuatan dosa-dosa kita itu sampai ke jurang tubir yang paling dalam. Ada lagunya kan? Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Jadi tidak ada lagi bagian dari iblis, setan untuk mendakwa kita. Kamu masih berdosa, kamu tidak layak. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Padahal Tuhan bilang, ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia menyucikan kita. Kita tidak ada lagi yang perlu dituduh dalam hidup kita. Kalaupun masih ada yang menuduh kita, nggak usah takut. Ada Roh Kudus yang berjalan berdampingan dengan saudara. Dan Roh Kudus akan ingatkan saudara berkata begini, enggak, kamu sudah berlayak. Enggak, kamu pasti bisa kok. Kamu pasti mampu. Bangkit. Terus bangkit di dalam keterpurukan yang sedang kau alami hari-hari. Itu kata Roh Kudus.
maka kita harus membutuhkan yang namanya pembela di sini. Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Coba saudara lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Untuk seseorang dihukum, itu harus lewat yang namanya tuduhan terlebih dahulu. Saudara dituduh melanggar pasal ini, baru dihukum, saudara-saudara. Tapi firman Allah berkata, kita nggak dihukum lagi kok. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita bebas dari segala macam tuduhan. Yang setuju katakan amin. Setan boleh datang, iblis boleh datang untuk terus menuduh kita. Tapi firman Allah berkata, kita tidak ada di dalam penghukuman lagi. Karena dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita berlayak memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Saudara maju lagi ayat ini. Beberapa ayat yang terakhir saya sampaikan bagi saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu apa? Menjadi kamu Takut lagi. takut. Tadi saya sudah sampaikan tentang rasa takut. Tuduhan-tuduhan dari iblis hanya menghasilkan rasa takut, rasa bersalah. Dan firman Allah berkata bagi kita hari ini, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya. Ya apa? Ya Bapa. Bisa katakan amin. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya, Roh Kudus akan menjadikan kita sebagai anak Allah. Saudara, kalau sebagai anak dapat sesuatu dari orang tua tidak? Lihat ayat yang ke-16. Coba maju ayat yang ke-16 bilang. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah Anak-anak Allah. mari sama-sama katakan anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kalau anak disakiti oleh orang lain, saya mau tanya sebagai bapak, saudara diam Tidak. atau saudara bela? Iya. Ini ada anak yang bilang di sini, anaknya bapaknya diam ya. Nah, ini perlu diselesaikan ini kalau ada anak yang salah. Ada anak yang bermasalah di luar, terus nggak dibela sama bapaknya, ini harus diselesaikan. Kayaknya ini belum selesai ini ya. Kita harus selesaikan secara keluarga. Tapi saya percaya saudara-saudara, sebagai orang tua, dia pasti akan bela. Dia belum akan lihat kesalahan anaknya itu apa, siapa yang lebih dulu bersalah, tapi pasti dia akan bela. Amin. Satu kali seorang anak dia pulang, dia nangis-nangis. Pak, Diam. saya dipukul. Sama siapa? Itu tadi waktu main bola saya dipukul. Siapa? Sama bapaknya itu. Bapaknya kerja apa? Bapaknya kapten. Langsung diam dia. Oh, itu mah kamu yang salah. Karena bapaknya kapten, saudara-saudara. Pas anaknya bilang, tapi bapaknya kapten kesebelasan. Mana dia? Oh, kapten kesebelasan, saudara-saudara ya. Tapi saya percaya saudara, kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Amin. Kita pasti akan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus karena Dia akan bela kita. Amin. Firman Allah berkata, kita mempunyai status baru kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita itu menjadi anak-anak Allah. Amin. Tidak ada anak yang dibiarkan terlantar oleh bapaknya. Amin. Matius pernah berkata, tidak ada seorang anak yang ketika dia meminta roti sama bapaknya itu dikasih batu. Tidak ada anak yang ketika dia meminta ikan Kasih ulang. terus dikasih ular, kecuali itu di Manado. Karena ular itu adalah makanan, saudara. Ya. Firman Allah berkata, itu Bapa di dunia saja tidak akan mungkin melakukan itu, apalagi Bapa kita yang ada di sini. Amin. Ketika dia lihat anaknya mulai terpuruk dalam ekonomi,
ketika dia lihat anaknya mulai terpuruk di dalam kesehatan, ketika dia lihat anaknya mulai terpuruk dalam keluarga, ketika dia lihat anaknya mulai terpuruk dalam pendidikan, ketika dia lihat anaknya mulai terpuruk dalam pelayanan, maka Bapak akan turun tangan untuk menolong anak-anak yang dikasihi. Tangan Bapak yang luar biasa, yang siap turun bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah ketidakmampuan saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan saudara, maka ada tangan Bapa yang akan menolong saudara. Melalui Roh Kudus yang akan berjalan berdampingan bersama-sama dengan saudara. Dan dia berkata, marilah bersama-sama dengan aku akan menyertai engkau. Dimana berkata, kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, aku akan bersama-sama dengan engkau. I want to be together with you. Susah banget dapat bahasanya itu, saudara-saudara. Aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Mulai saat ini, mari undang Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia akan berjalan berdampingan bersama-sama dengan saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak gampangan, ayat lain berkata, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Ayat berikutnya berkata, sebagai anak kita menjadi ahli waris. Ayat 17 atau ayat 18, saya lupa itu. Kita menjadi ahli waris. Berarti nama kita sudah tercatat di sana. Ada nama keluarga Manhalu di sana, ada keluarga Mani di sana, ada keluarga Pak Andris di sana. Ada keluarga seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilahi Roy tercatat di sana. Haleluya. Karena kita adalah ahli-ahli waris kerajaan. Sebagai ahli waris kita tinggal minta, Bapa, ini keperluanku. Bapa, ini kebutuhanku. Bapak, ini yang saya rindukan hari-hari ini. Ketika Bapak mendengar apa yang saudara sampaikan di atas, maka Bapak akan berkata, ya Roh Kudus turun untuk membantu anakku. Roh Kudus berjalan engkau bersama-sama dengannya. Dia mulai tidak berdaya. Sekalipun aku mulai jatuh, firman Allah berkata, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang aku. Ada tangan Bapa yang siap menopang engkau hari ini. Ada tangan Bapa yang siap memberkati engkau hari ini. Jadikan hidupmu sebagai anak Allah, sebagai ahli-ahli waris kerajaan. Dan ayat yang 17 juga berkata, kita menerima janji-janji Bapa. Apa yang dijanjikan bagi kita, itu juga akan menjadi bahagian milik saya dan saudara. Saudara gak usah takut melangkah hari ini. Ketika ada perubahan terjadi dalam hidup saudara, percayalah Roh Kudus akan turun dalam hidup saudara. Saudara jangan berkata, saya tidak mampu, saya tidak mungkin, saya tidak dapat melakukannya. Tapi firman Allah berkata, bahwa dia akan mampu untuk melakukan perubahan dalam hidup saudara. Hari ini dia akan memberikan hati baru bagi saudara. Hari ini dia akan memberikan roh yang baru bagi saudara, sehingga memampukan saudara untuk berjalan, untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus. Roh itu hanya bisa berjalan dengan roh. Kalau roh itu, Roh Kudus tidak mungkin berjalan dengan daging kita, tetapi Roh Kudus akan berjalan dengan roh kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Satu ayat terakhir, coba saudara lihat Yehezkiel. Saya ingat ayat ini. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Haleluya. Kamu jamak bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk saya dan saudara yang hadir hari ini. Yang saya katakan amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hari ini maukah saudara mendapatkan hati baru, roh yang baru dari Tuhan? Ketika roh yang baru yang diubahkan oleh Tuhan itu ada dalam hidup saudara hari ini, percayalah, maka Roh Kudus turun. Dia akan berjalan berdampingan bagi saudara. Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, yakin Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan saudara. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Ayat Yohanes pasal 14 berkata, dia tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Karena dia akan menolong saudara hari ini. Ketika saudara butuh pertolongan, baharui hatimu terlebih dahulu. Raja Daud berkata, baharui hatiku dan batinku, baharui rohku Tuhan. Ketika dia melakukan kesalahan bersama dengan Betsheba, Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dalamku, tapi baharui hatiku. Saya percaya hati yang dibaharui oleh Tuhan, roh yang rindu dibaharui oleh Tuhan, dia akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan.
Roh Kudus akan turun dan berjalan bersama-sama dengan dia untuk menghadapi hari-hari hidupnya ke depan. Percayalah kalau ada Roh Kudus bersama dengan engkau, saudara tidak akan takut lagi, saudara tidak akan pernah mengemis, saudara-saudara. Tetapi kita akan melihat di depan sana Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara mulai hari ini, dan dia akan memerintah dalam hidup saudara. Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita akan berdoa untuk firman Allah yang kita dengar hari ini. Haleluya. Buka hati saudara. Apa yang perlu diubahkan dalam hidup saudara? Mari saudara minta kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Roh Kudus tidak akan bekerja di tengah hati yang tidak beres, di tengah hati yang tidak baik. Firman Allah berkata hari ini, mari kau siapkan hati dan minta kepada Tuhan, biar Tuhan berikan hati baru dalam hidup saudara. Mari saya undang singkat untuk maju ke depan. Bantu saya minta nyanyikan pujian tadi, pujian firman Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Amin, haleluya. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya. Ketidakpastian yang kau diperhadapkan dalam hidupmu di depan. Tahukah saudara, itu bentuk iblis, setan yang sementara mendakwa engkau, yang menyodorkan sesuatu dalam hidupmu dan kita mulai berpikiran yang negatif tentang Tuhan. Ketika kita melihat keadaan di depan kita yang tidak ada perubahan, kita mulai berkata, wah benar, usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya mulai hancur. Bisnis saya tidak bisa berkembang lagi. Pekerjaan saya tidak ada kemajuannya lagi. Habis saya. Tahukah saudara? Itu bisikan-bisikan iblis yang sementara membisiki engkau, yang sementara mendakwa engkau,
yang sementara menjustifikasi engkau, yang terus-menerus membuat engkau menjadi lemah, yang terus-menerus membuat engkau untuk tidak bisa bertahan dalam menjalani hari-hari hidupmu. Tapi hari ini kabar baik, Yesus sudah naik ke sorga. Dia berkata, tunggu, aku akan mengirimkan penolong yang lain bagimu. Dan penolong itu siap untuk menjadi pembela bagi saudara di tengah-tengah dakwaan dari kuasa kegelapan, dari dakwaan setan, dari dakwaan iblis yang berkata kamu hancur, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa berhasil. Hari ini kabar baik, Roh Kudus berkata bagimu, kamu pasti bangkit, kamu pasti maju lagi, kamu pasti bisa berkembang, kamu pasti sehat lagi, kamu pasti diberkati lagi. Ada terobosan baru terjadi dalam hidupmu. Itu yang disampaikan Roh Kudus bagimu hari ini. Dan ketika kau tangkap firman Allah dengan imanmu, saudara akan raih janji-janji Bapa. Di mana Allah berkata, kita sebagai anak, tidak ada seorang bapa di dunia ini pun yang jahat sekalipun yang tidak bisa membantu anak, memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulanmu, dia pasti menyelesaikannya bagimu. Dia akan kirim Roh Kudus bagi engkau hari ini, yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan, yang hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada dendam lagi, tidak ada lagi masa lalu yang dibawa-bawa. Tuhan akan pulihkan hidupmu, menjadikan engkau akhir, menjadikan engkau baru di dalam Tuhan. Dan ketika hatimu, hidupmu baru di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan berjalan berdampingan bersama dengan saudara. Saya percaya hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mau membantu saudara di tengah-tengah kelemahan saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama hari ini, biar benar-benar manifestasi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, keluarga, kesehatan, apa saja yang saudara hadapi di depanmu hari-hari ini. Ada Roh Kudus akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Allah yang kita dengar hari ini. Haleluya. Oh, Roh yang hidup penuhiku. Saudara mulai berdoa, minta Roh Kudus turun untuk menjadi pendamping dalam hidupmu, mendampingi perjalanan hidupmu. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita. Sekarang kita bebas bersama dengan Tuhan. Buka hati, haleluya. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil lagi seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, haleluya. Untuk Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan hati kami hari ini. Lihat jemaat-jemaat Tuhan yang rindu dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka. Menyembah-Mu. Saudara berdoa hari ini. Apa yang sementara menjadi penghalang bagi saudara untuk saudara maju ke depan? Apa yang sementara menjadi penghalang bagi saudara untuk melihat sesuatu terjadi yang besar yang ada di hadapan saudara? Mungkin saudara sementara menghadapi kekecewaan hari-hari ini. Tapi firman Allah berkata, kita ini anak, kita ini anak-anak Allah, berseru kepada Bapa. Apa yang menjadi seruan hatimu? Apa yang menjadi jeritan hatimu hari-hari ini? Berseru kepada Bapa, dan Bapa akan sampaikan itu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi saudara. Ada Roh Kudus yang siap menolong saudara hari ini. Ada Roh Kudus yang siap membantu kau hari ini. Apapun pergumulanmu, buang segala
pikiran-pikiran mustahil. Buang segala pikiran-pikiran negatif dalam hidup saudara. Percaya selama saudara berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus siap membantu saudara. Dia akan berjalan berdampingan dengan saudara, tidak di belakang, tidak di depan, tapi ada di samping saudara. Dia setia untuk menolong saudara. Haleluya. Siapapun engkau hari ini, percayalah, Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dia akan berjalan bersama-sama di sampingmu untuk menjadi pembelamu, untuk menjadi sesuatu yang bisa membuat engkau mengalami terobosan di depanmu. Ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Bapa, lihat setiap kami anak-anakmu yang hadir hari ini. Ada banyak masalah dalam hati kami yang mungkin secara spesifik tidak bisa kami utarakan di tempat ini. Tapi lihat cerita hati umat-umatmu hari ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Tuhan lawat hati mereka. Tuhan lihat, Tuhan ketulusan hati mereka. Jamah mereka hari ini. Jamah mereka hari ini, Roh Kudus. Jamah mereka hari ini. Mungkin mereka sementara putus asa hari ini. Mungkin saat ini mereka datang dengan kekecewaan yang mereka bawa. Mungkin saat ini mereka datang, Tuhan, dengan rasa takut. Tapi hari ini kami percaya Roh Kudus Engkau turun bagi kami. Kau tidak akan memberikan lagi kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan bagi kami. Hari ini Tuhan, kuatkan kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami kuat untuk menghadapi hari depan hidup kami. Bersama dengan Roh Kudus kami percaya kami bisa. Bersama dengan Roh Kudus kami percaya kami mampu. Bersama dengan Roh Kudus kami akan menjadi pemenang-pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Memerintah sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan. Lawan jamaah umat-umat Tuhan. Buat terobosan baru di tahun ini bagi kami. Di tengah-tengah masa sukar sekalipun kami percaya Tuhan akan mampu mengangkat hidup kami. Tuhan pasti mampu untuk memberkati hidup kami. Bagi dunia mungkin mustahil, bagi dunia tidak mungkin, tapi kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Kami rindu melihat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah situasi sulit hari-hari ini, Tuhan lakukan terobosan baru. Tuhan lakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup mereka. Bangkitkan iman mereka untuk melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami semua. Jamaah, lawan satu demi satu kami hari ini, sehingga benar-benar kehadiran kami hari ini, kami akan pulang sebentar. Kami tidak seperti waktu kami datang, tapi roh kami dibaharui, semangat kami dibaharui, hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Kami hidup menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan, sehingga Roh Kudus akan mengambil alih seluruh hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah. Aba percaya semua kami sudah dilawat oleh Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami percaya hari ini melalui firman Allah, kami dipuaskan oleh firman Allah, kami diteguhkan oleh firman Allah, kami dikuatkan oleh firman Allah, bahkan mungkin kami ditegur oleh firman Allah. Dan kami rindu berubah hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami perubahan di dalam Tuhan. Hanya orang yang mengalami perubahan di dalam Tuhan yang akan mengalami dampak dari kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kami percaya hari ini Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berdampak dengan Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Sempurnakan, meteraikan dalam tanah hati kami untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Allah, mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk. Terima kasih pada hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan beri persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Saya mengenai yang bertugas.
syukur padamu Tuhan. Biar dalam firman-Mu Tuhan memberi kami kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu mengucap syukur. Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan untuk berdiri tegak di dalam Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu ada di mana kami berada Tuhan. Sekalipun kami dalam guncangan Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Bapa, sebentar Tuhan, kami hendak memberi persembahan berdua dengan tiga Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati tangan-tangan kami, kami yang memberi Tuhan. Bahkan yang belum dapat memberi Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat berhimpun bersama kami. Engkau Bapa menguatkan hati mereka Tuhan. Engkau Bapa penghibur, penolong bagi mereka. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, semakin Kau pakai Bapa. Hamba-Mu ini luar biasa untuk melayani kami. Terlebih melayani kemanapun dia melangkahkan kakinya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Saya memberi semangat satu puji. Ada satu sobatku yang haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Haleluya. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Amin. Haleluya. nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa, saya akan bacakan dulu